Hukum syara, uang modern. Uang modern yang dimaksud adalah warik, ya. Uang modern sekali lagi adalah warik, dan ada dua tadi, berupa warik, uang fisiknya, dan e-money. Jadi uang elektronik, ya. Uang modern yang dimaksud adalah ini al-warik dalam mata uang pecahan, yaitu uang badal atau uang pengganti liquidity. Ini, ya, segala bentuk pecahan mata uang resmi selain dinar dan dirham yang ada di dunia, yen, ya, yuan, ringgit, ya, termasuk rupiah, dolar, euro, ya pokoknya mata uang saat ini yang ada di belahan dunia manapun, ini kategorinya ini yang pertama. Nah, terus yang kedua, segala bentuk uang resmi dalam bentuk e-wallet, ya. Dompet e-wallet ini artinya dompet elektronik. Seperti apa dompet elektronik? Contoh kecilnya adalah selama ini yang paling seksi di Indonesia adalah Gojek. Di fitur GoPay. Yang kedua, mengikuti OVO. Ada lagi T-Cash. T-Cash ini dari Telkomsel, ya, T-Cash. Ya. Hukum asalnya semuanya itu boleh, karena memang apa? Resmi dan berizin ke pemerintah, ada izin, ya. Tapi kalau semua bentuk cryptocurrency, sekalipun yang paling pertama, paling terkenal Bitcoin, itu tidak ada satupun negara yang secara resmi istilahnya mengizinkan Bitcoin ataupun segala bentuk cryptocurrency, sehingga wajib kita tinggal. Jadi kalau dipakai itu boleh kan? Apa? Dipakai untuk membayar transaksi boleh kan? Nanti dulu. Oh ya. Saya Iya. Sementara kita bicara adalah e-walletnya. E-walletnya. Gambaran. E-walletnya. Bentuk e-wallet. Yang nyata saat kita. Ya, ini dan maupun e-money. E-money itu biasanya mesti bukan e-wallet tapi berisi flash. Nah, betul, berisi flash ataupun e-tol. Itu ya, kartu ada di kartu, ada di chip ini. Karena kita sebenarnya juga termasuk kartu ATM. Itu sebenarnya hakikatnya juga mirip dengan e-wallet semacam ini. Hanya saja kartu ATM kita itu ada lembaga yang memang resmi dan bisa mengambil fisiknya, yaitu bank. Sementara e-wallet, OVO, ya, maksud saya ini GoPay, OVO dan e-tol, Frisi dan semuanya itu sebenarnya berekanan dengan bank. Iya, berekanan, menjalin kemitraan dengan bank. Nah, ini contoh. Udah tinggalkan saja ini, ya. Kecuali ini yang kita pakai, bukan untuk kita simpan, tapi yang ada yang kita punya untuk perputaran modal kita bisnis. Kalau kita nabung, sebaiknya sekali lagi wajib pakai emas. Ya. Nah, kedua, wujud kelompok uang modern tersebut di atas tadi secara syar'i mubah, ya, secara syar'i mubah boleh selama memenuhi 3 syarat. Yang pertama, wajib bersifat badal, artinya memang pengganti sementara, bukan permanen. Hati-hati, ya. Bila permanen, wajib dibuat proporsional, misal harga emas dibanding perak dibanding tembaga ini. Saat ini saya lihat di Antam, ya, Antam pun juga jual tembaga. Perbandingannya persis ini. Artinya apa? Kalau memang ingin permanen,
Harga tembaga saat ini itu perbandingannya. Jadi perbandingan emas dibanding perak dibanding tembaga. Tembaga itu ini lambangnya AU, ini lambangnya AD, ini lambangnya CU. Cukrum. Ya. Ini satu, artinya dia 1 gram itu setara dengan 50. iya, setara dengan 50. Ini 1250. ya Allah. Jadi 1 gram setara dengan tembaga murni 100%. 1 kilo 1/4. Ini gram. Iya. 1 kilo 1/4. Iya. Jadi tembaga 1 kilo 1/4 harganya berarti setara dengan 1 gram emas. iya 1 gram emas. Dan memang tembaga mahal. Tembaga yang murni campuran. Nah, kalau memang debat permanen itu wajib ada memenuhi tadi ilat moneter. Jadi harus wajib ada nilai intrinsik, ya, nilai intrinsik. Jadi ketika misal itu dilebur, dijual bukan sebagai mata uang pun nilainya sama. Gitu. Coba dinar, ketika dilebur menjadi batangan, nilai sama. Nah ini loh hakikatnya. Kenapa terus akhirnya sistem ekonomi Islam itu tidak pernah mengalami inflasi, apalagi devaluasi. Oh itu sudah jauh dihapus kata-kata devaluasi dalam Islam itu tidak akan ada dan mustahil. Kenapa? Karena harga emas baik dalam bentuk mata uang, ya mata uang di sini rupiah, ya, atau dinar, itu sama dengan emas dalam bentuk perhiasan dan dalam bentuk lantangan. Nah ini sekali lagi Bunda Soleha saya jelaskan sekarang supaya semakin dicemburu bidadari. Iya. Hakikatnya masa keemasan Islam dulu mulai dari masa Khalifah Khulafaur Rasyidin sampai ke khilafah Turki terakhir yang sebenarnya memiliki perhiasan itu, masa keemasan Islam itu adalah para istri tujar, pengusaha. iya, para istri pengusaha, para istri pengusaha. Kenapa? Pengusaha-pengusaha itu tumpukan emas di rumahnya. Jadi mesti minta izin ke suami, atau saya boleh enggak? Nah, buat perhiasan nih. Ambil 1 cuil 1,5 kilo aja berantem gitu. Mau begini nanti jalan. Masya Allah. Cukup 100 gram saja sudah luar biasa. 100 gram saja ya iya sudah silakan. Nah dibawa ke ahli perancang. Tolong 100 gram ini jadikan 1 set, 1 kalung, sepasang anting, 1 gelang, 1 cincin. Nah 4. Yang paling elok di dunia, tidak ada duanya. Oke, tapi Bunda Malik ini ongkosnya butuh waktu 1 bulan saya. Ini ongkosnya saja bisa mencapai 25 gram emas. Siap, ambil lagi 25 gram. Nah nih ongkosnya, saya tunggu sebulan lagi. Nah, jadi, wah elok. Tapi sekali lagi, ketika perhiasan beliau ini yang notabene total 100 gram, ketika dijual dengan emas juga wajib harganya 100 gram. Makanya istri-istri konglomerat itu memang siap kehilangan ongkos. Jadi makanya perhiasan itu tidak boleh ongkos ditambahkan ke iya. Mentang-mentang ini perhiasan paling elok di dunia, harganya misal 125 gram, tidak bisa. Nah makanya mulai detik ini Bunda berempat Bunda Soleha yang semakin dicemburi bidadari ini, tolong redam hawa nafsu.
langsung Bunda berempat ini terhadap perhiasan. Sudah, kalau perlu mulai detik ini talak 3 kepada perhiasan. Rugi, mending investasi emas real. Cukup yang saat ini Bunda pakai sepasang anting, 1 cincin, itu kok cincin kawin ya Pak Manglim ya. Terus 1 gelang, 1 anting, selesai. Cukup itu aja yang dipakai. Mending investasi emas. Karena ini belum ada. Sudah jelas dalilnya tadi. Ad-dahab bin dahab, wasnan bi wasnin, sampai ujung syarat itu. Masya Allah. Yang udah simpan nih. Kenapa? Yang udah simpan nih. Iya. Bisa dipahami Bunda. Jadi ya sudah talak 3 perhiasan. Tapi baik investasi emas. Ya benar ya. Ini sang suami, wah. Kalau kelebihan boleh Gak minta perhiasan lagi. Wah juga. Perhiasan yang kita batangan. Lebih berat lagi. Loh, gak apa-apa. tabungan. Iya. Apalagi kalau sudah Bunda Sola ini telah ikut CCKU, wah, lapih jadi manajer yang sesungguhnya the real manager di rumah tangganya. Paling tidak tahan ketika suami ada tergeletak misal umpan, wah ini daripada nganggur belikan emas deh, tabung. Iya, belikan emas deh, tabung. Mas lantaan, iya. Udah ya Bunda ya, jadi sebaiknya udahlah talak 3 saja terhadap perhiasan Bunda, stop udah. Bisa Bunda? Apalagi sudah ikut 5 impon ya, BL, SMATR, PGTR, UBL, Khusus. Saya udah tak bisa ngomong Bunda. Baik, ya. Yang kedua, syarat yang kedua dicetak dan dikeluarkan oleh otoritas yang jelas, terpercaya, bertanggung jawab, bergaransi, berjaminan dan terproteksi. Artinya begini, misal negara kita mengeluarkan rupiah, maka rupiah ini oleh negara kita RI dimanapun berada itu masih bisa untuk beli emas. Tapi kalau misalnya ada rupiah, tapi kok nggak boleh beli emas bro? Memang kita negara apa ini? Ini rupiah, 100.000 rupiah, ya ratusan ribu lah kalau saya hitung. Tapi kok beli emas nggak boleh? Nah, aneh. Oh ya, misal satu umat, ini kita sebut yang dari lembaga. Ini misal aja ya. Misal emas kan dinar, perak dirham. Taruhnya misal kalau tembaga kita sebut sebagai umlan. Misal ya. Nah ini misal ya, ini dinar, ini satu dinar, ini 1 dirham, ini 1 umlah. Berarti ini segini sudah resmi. Yang resmi nukut syar'i itu 2 ini. Kalau ini istilahnya warik, ya. Ini pun nilainya juga tinggi. Coba sekarang ya, tadi 2,83 juta. Kalau segini berapa tadi? 21.000 ya? 21.000. Coba perbandingannya mencapai berapa ini realnya? 21.000. Tolong dibantu. Berapa perbandingannya? 2.830.000 dibagi 21.000.
13476. Berapa ya? 13476. Berapa? 134,76. 134. 134. Berarti keliru. Berarti perbandingannya ya Allah. Mana ya? Perak kok semakin ketinggalan jauh sekali ya. 2.830 ya. Dibagi 2.830 bagi 21.000. Iya. 135 lah. 134. 135 ya. Berarti perbandingannya sekarang 1 dibanding 135. 135. Nah ini yang coba ada yang bersedia mengosingkan satu kilogram tembaga harga antam, coba 1 kilogram tembaga murni dari PT Antam 1 kilogram, berarti 1 kilogram itu 1000 gram. Biasanya mesti berapa? 500 juta. Berapa kan? 500 juta. Bukan 500.000 lah. 500.000 kan ya? PT Antam. Tidak mungkin. Berapa? Kata-kata harga 1 kilogram tembaga murni dari PT Antam ya. Coba 1000 gram tembaga ya. Atau tanpa ada kata-kata antamnya aja. Baik, yang ini syarat yang ketiga, resmi tersedia luas dan menjadi alat transaksi muamalah ya. Ketentuan wujud kelompok pertama yaitu uang modern secara syar'i seperti berikut. Misal ini ya ketentuannya, mubah hukumnya menjadi pengganti permanen ya, namun wajib sesuai nilai proporsional. Ini berarti ini sudah nggak berlaku ini ya, sudah nggak berlaku ini. 1250. Berapa? 1250 per gram. Per gram ya? Ya. Harga tembaga. Ya. Sama berarti. Baik. Ini 1250. Berapa tadi Pak Mustafa? 1250 per gram. 1250 per gram. Coba ini kalikan 2,975. Hmm? 2,975 kali 1.200. Ini 2,975 kali 1.200. 3718. 3.078. 18. 3718. 3718. 3.718 rupiah. Berarti ini harus direvisi. Coba cari 1 gram emas berapa? 1 perak. Ini harus direvisi. Nah, ini sudah ketemu nih. Iklan emas. Oh, perak. Yang perak per gramnya berapa? Per gram beli 13.000. Oke, 13.000 patokannya. Sekarang 13.000 berapa? 255. Baik, 13.255. Ya. Perak kalikan 2,975. 13.225. Nah, ini berarti ada update terbaru. Ya, bukan 6.500 lagi. Karena untuk perak itu terlalu tajam turun naiknya, beda dengan emas. Ini harga tembaga Kali 2,97. ini tembaga 13.255 kali 2,975 berapa? 39.000. Sebentar ulangi. 39.000 39.433. 433. Baik, sekarang coba direvisi lagi. 2.800 ini 30.000 dibagi ini yang terbaru.
ini 71 dapatnya. Berapa? 71 71. 71 76 72 ya. Harganya 71. Coba 2.830.000 dibagi ini. 761 Sedikit. 700. 61 Nah, sudah ketemu. Ya, pendekatannya. Ya, ini perbandingannya sudah. Ya, untuk saat ini. Ya. Ini perbandingannya. Ini sedang kita berlaku ini materi ini sudah saya berikan sudah hampir 6 bulan yang lalu. Ya, 6 bulan yang lalu ternyata memang harga tembaga dan harga perak yang dari turunnya tinggi. Ya, sempat ini angka segini. Jadi materi ini, makanya materi MTK itu selalu up to date sebenarnya. Cuma saya nggak sempat mengupdate. Ya, baik. Jadi artinya begini, ketika memang mata uang badal itu sementara, kalau memang ingin diganti permanen, itu harus dari bahan yang memenuhi syarat ini, ilat moneter. Contoh tembaga. Tembaganya ada ilat moneternya. Kenapa? Karena memiliki nilai intrinsik. Sekian saja, kurang lebih hampir 3 gram, itu nilainya 3.000-an. Ini. Nah, jadi ketika misal ini ditimbang, dilebur, dijual pun tidak jauh beda. Nah, itu loh. Nah, ini pun berarti mata uang pecahan yang kecil pun ternyata juga 3.000. Bagaimana misal beli kerupuk? Yang satuan kerupuk itu misal kecil-kecil 100 rupiahan. Nah, beli cuma 20 kan 2.000. Ini lebih 3.000. Maka memang harus ada lagi pecahan yang lebih kecil dari umlah yang memang secara syar'i disebut di bawahnya umlah ini nanti nilainya dari bahan yang memiliki nilai intrinsik yang seperti itu. Kuningan. Tidak, justru ada bahan nanti ada bahan lain. Baik. Kalau kurang kecil tadi tetap tembaga tapi geraknya nggak 2,9 Walaupun misal 1 gram saja hanya masih 1.000. Iya, masih 1.000. susah dibentuknya. Iya. Nggak ada uang zaman kecil nggak ada. Ya, tipis. Baik, nah misal dicetak, nah ini ya. Kalau ini dibanding ini berapa? Kira-kira seperberapanya coba Pak Christopher? 39.433 dibagi 3.718. Kalau ini dibanding ini berapa ya? 39.433 dibagi 3.000 10,6. berapa? 10,6. 10,6. Oh, anggap saja 1/10 ya, khusus yang ini 1 dibanding 10 lah, 10,6 kan begini udah dibuatkan ke bawah. Nah, 1/10. Baik. Ini perlu saya update ini, bukan 1/25 ya. Ini bukan 1 dibanding 25. Karena harga tembaga saat itu sempat jatuh hanya 1.000. Iya, per gram kalau nggak salah hanya 1.000, sehingga wajar ini segini. Nah, misal dicetak di bawahnya umlah 1 fulus, misal disebut 1 fulus lembar plastik 20 mg anti sobek dan tahan bakar. Ada ketika saya browsing ini memang terus terang mata uang euro itu terbuat dari lembar plastik mika yang anti bakar. Harganya memang ketika misal itu ditimbang, nah ini misal 20 gram, nilai intrinsiknya tuh memang 100 rupiah kalau rupiah. Ketika saya hitung ya. Nah, ini sangat mungkin ya. Jadi artinya
mata uang pengganti kalau memang dipermanenkan itu harus ada nilai intrinsiknya. Jangan sampai nanti nasibnya seperti kertas. 2,5 ton hanya 2,5 juta. Ya. Coba kalau ini nilai apa ini? Misal 1 bulus ya 20 mg 100 rupiah. Kalau misal untuk 20 mg untuk mencapai 1 gram kali berapa? Satu berapa ya? Kali 50 ya. Nah, 50 kali 100 5.000. 5.000. Berarti nilai 1 gram bahan yang tahan bakar tadi 1 gram itu 5.000. Dan itu yang di Jerman ataupun di Eropa kebanyakan mobil-mobil plastik yang tahan api, tahan benturan, anti patah, anti pecah, anti sobek, ya ini terbuat dari bahan plastik ini. Bahkan sekarang ini Jerman mengembangkan piston dan mesin itu terbuat dari plastik ini karena daya tahannya 6 kali lipat lebih kuat dari baja. Ya, ada unsur karbonnya jelas. Ya. Oh, luar biasa. Tapi ringan sekali. Aneh, ringan sekali. Ketika jadi mobil, bobotnya itu taruhlah misal BMW yang sport itu bobot matinya bisa 2 ton. Karena memang baja konstruksi. Nah, mobil yang dari Mikas yang semacam ini semua full, ya. Itu bobotnya hanya seperempatnya. Berarti 2 ton hanya 500 kg. Baik, ini contoh ya, ini sebagai misal saja ya. Jadi kalau memang mau dipermanenkan istilahnya suatu fulus itu seperberapanya dari umat. Baik. Ketentuan wujud kelompok kedua uang modern secara seperti berikut, ya. Tidak akan pernah menjadi pengganti permanen karena memang wujudnya tidak nyata. Ini kelompok yang kedua, e-money, e-wallet, apalagi cryptocurrency itu tidak akan pernah bisa menjadi pengganti permanen karena apa? Wujudnya tidak nyata. Apa? Coba Bitcoin ada enggak wujud real? Nah, kalau rupiah ketika kita di e-money ada, kita bakal menukar ada pecahan realnya di dunia nyata. Nah, hati-hati makanya jangan terlalu banyak menyimpan uang bisnis itu dalam bentuk e-money. Khawatir jadi kena virus atau apa dan habis kita hilang. Waduh. Kita mau transaksi nggak bisa. Ya. Jadi hati-hati ya. Sudah tinggalkan OVO atau deposit ke GoPay, jangan rugi. Pakai OVO. Yang kedua, wajib ada garansi, ya, dan jaminan dari otoritas resmi negara bahwa e-money bisa ditukar dengan mata uangnya tadi, merchant, ya, merchant resmi yang ditunjuk atau kerjasama. OVO sekarang, apakah kerjasama dengan semua bank? Enggak. Tidak ya. Kalau GoPay jelas kerjasama dengan semua bank. GoPay. GoPay yang beberapa aja. Oh, yang beberapa? Yang ketiga, hati-hati, swasta mutlak tidak diperbolehkan atau diharapkan menerbitkan e-money atau e-wallet meski jelas terbuka nama lembaganya, apalagi tertutup, ya tidak jelas seperti semua penerbit. Ini hati-hati ya. Makanya sekelas OVO sama GoPay ya, karena memang kan pemerintah sudah tapi apakah
OVO sama GoPay itu juga dapat izin dari OJK juga, ya saya belum tahu. Karena jangankan OVO dan GoPay, tidak semua lembaga finance selain bank ya itu yang mendapatkan banyak leasing itu masih banyak sekali yang belum mendapatkan ke OJK. Nah ini saya baca di An-Nidhamul Iqtisadi fil Islam dan Al-Amwal fi Jawahir.